Nah, ini adalah struktur manajemen sekolah Al-Fatih yang sekarang. Ada kepala sekolah Bu Nunung Nurul Hidayah, mungkin sudah kenal ya Bun ya. Kemudian ada Pak Rizal, Pak Samsur Rizal sebagai Waka Bidang Kurikulum. Kemudian ada Bu Siti Aprianti, staf kurikulum. Kemudian ada Bu Elis Nuraini, staf kesiswaan. Ada Pak Sudarso, Kepala Bidang Tasin Tafis. Kemudian ada Kepala Bidang Bahasa, Pak Nur Hakim. Sekarang mengajarnya di SMP. Kemudian ada Pak Hafid Masun sebagai sarana dan koordinator sarana dan prasarana dan juga sebagai guru olahraga di kelas kita. Kemudian ada Bu Afa Holivia atau biasa dipanggil Bu Vivi, sekarang Kepala Tata Usaha, menggantikan almarhum Pak Imam. Kemudian ada Ibu Purna Yudame Widyastuti atau biasa kita panggil Bu Dias sebagai Waka Keuangan Sekolah. Nah, tadi untuk struktur organisasi di Al-Fatih ya Bun ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran di masa pandemi. Nah, seperti yang sudah kita lakukan selama ini ya Bun ya, pembelajaran dilakukan secara online, pembelajaran dimulai pukul 8 sampai 11.30, kemudian pukul 7 sampai pukul 8 itu anak-anak absen dan sholat duha serta murojaah. Kemudian siswa menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal, ya Bun ya. Nah, kemudian batas pengiriman pukul 21. Mungkin bagi bundanya yang bekerja mungkin bisa malam boleh silahkan, tapi kalau misalnya bundanya di rumah mungkin lebih baik setelah ketika belajar ya Bun ya, biar tidak ada penumpukan tugas ya Bun ya. Kemudian jam belajar 60 menit per bidang studi. Nah, untuk kelas kita kemarin ada beberapa yang menanyakan untuk hari Kamis dan Jumat. Bu, kok jam 9 belum ada pelajaran yang selanjutnya ya? Oh iya Bun, mohon maaf. Karena untuk Bahasa Indonesia dan SBDP itu dijadikan satu. Jadi tidak terpisah, tidak 1 jam, tetapi langsung 2 jam pelajaran. Karena untuk Bahasa Indonesia biasanya materinya banyak, jadi videonya agak panjang. Nah, tapi anak-anak alhamdulillah ya Bun ya, kalau mengerjakan tuh cepat ya. Jadi anak-anak juga mungkin kelebihan waktu. Nah, ketika ada kelebihan waktu, anak-anak silahkan melakukan aktivitas yang lain, misalnya boleh menggambar atau boleh menghafal karena mungkin ada nanti siang ada hafalan tasin. Nah, seperti itu. Mungkin bisa digunakan untuk aktivitas yang lain. Atau mungkin karena tadi mungkin pagi itu ada Zoom meeting, belum sempat sholat duha, boleh sholat duha. Atau mungkin malah ada yang belum sarapan ya Bun ya. Nah boleh sambil sarapan gitu. Itu kalau ada kelebihan waktu. Kemudian untuk SBDP juga hari Jumat ya Bun ya. Itu kita laksanakan di hari Jumat. Nah itu juga sama Bun. Jadi langsung 2 jam pelajaran. Karena biasanya SBDP kalau kita memberikan tugas itu kan agak lama. Kalau misalnya ada keterampilan, makanya kita ambil 2 jam pelajaran langsung, tidak terpisah. Gitu ya Bun ya. Kemudian model pembelajaran variatif dan kreatif ya biasanya kita laksanakan melalui video pembelajaran. Kemudian ada mungkin praktek-praktek, misalnya SBDP, kayak kemarin anak-anak bisa mewarnai, kemudian bisa membuat video ya, membuat video tentang lagu atau voice note, seperti itu ya Bun ya. Nah, kemudian media pembelajaran dan penugasan bisa melalui Zoom atau bisa melalui WA Group atau bisa melalui YouTube atau Google Form atau Quizzes. Anak-anak sepertinya sudah kenal semuanya nih, semua jenis penugasan. Nah, kemudian penilaian dalam bentuk tes tulis, lisan, dan praktek. Tes tulis berarti nanti kita akan melaksanakan PH, PH-nya tapi online ya Bun ya. Kemudian lisan mungkin praktek melalui
rekam atau voice note, kemudian ada praktek biasanya melalui video. Nah, ini untuk seragam. Seragamnya insya Allah nggak lupa ya Bun ya. Sudah kelas 3 kayaknya sudah hafal nih. Senin rompi kotak biru. Kemudian hari Selasa kepanduan. Hari Rabu merah putih. Hari Kamis rompi kotak biru. Kemudian hari Jumat batik putih biru. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh foto pembelajaran yang sudah anak-anak kirimkan selama ini. Nah, kemudian ini misalnya nanti kita sudah diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pemerintah. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan menerapkan prokes yang ketat. Kemudian teknis pembelajaran tatap muka diinformasikan setelah ada surat resmi dari Diknas, ya Bun. Jadi kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas jika sudah ada pemberitahuan resmi dari Diknas. Nah, kemudian pendampingan orang tua pada pembelajaran online. Pembelajaran orang tua mendampingi dan membimbing putra-putrinya dalam proses pembelajaran. Insya Allah semuanya ya Bun ya, semuanya sudah mendampingi dengan baik. Saya lihat selama ini alhamdulillah mengirimkan tugas pada tepat waktu, dan mohon maaf kalau saya malah mengoreksinya yang kurang tepat waktu ya Bun ya. Kemudian orang tua mengontrol putra-putrinya dalam pengerjaan latihan tugas dan tes. Orang tua berkomunikasi secara aktif dengan wali kelas. Silahkan Bunda semuanya boleh, kalau misalnya ada yang kurang paham atau mungkin ada yang tidak jelas, silahkan langsung japri ke saya ya Bun ya. Ya. Nah, kemudian ini jika ingin berkomunikasi, orang tua langsung berkomunikasi dengan tata usaha yang berhubungan dengan keuangan. Silahkan berkomunikasi langsung, bisa dengan Bu Dias atau Bu Vivi. Kemudian orang tua berkomunikasi dengan wali kelas atau guru bidang studi terkait pembelajaran. Kemudian orang tua tidak langsung menemui atau menghubungi kepala sekolah jika ada masalah ya Bun ya, masalah apapun gitu. Silahkan boleh menghubungi wali kelas terlebih dahulu. Orang tua dapat menyampaikan saran dan masukan yang sifatnya membangun kepada sekolah melalui wali kelas. Kemudian saran dan masukan mohon untuk tidak disampaikan melalui medsos ya Bun ya, misalnya melalui status mungkin ya Bun ya. Tapi alhamdulillah saya lihat tidak ada sih Bun ya yang menyampaikan melalui medsos. Nanti misalnya ada keluhan atau apapun, silahkan Bunda langsung japri ke saya. Nanti kita cari solusi bersama-sama, begitu ya Bun ya. Nah, program kegiatan sekolah online. Ini ada sholat duha, kemudian murojaah, program mingguan, ada morning meeting, mentoring, dan ada ekstrakurikuler. Nah, ini program terbaru ya Bun ya. Nanti insya Allah ada ekstrakurikuler. Nanti silahkan Bunda yang berminat untuk mengikuti ekstrakurikuler, silahkan mendaftar. Kemudian dengan membayar terlebih dahulu, nanti baru konfirmasi ke saya mengikuti ekskul apa, baru nanti kita daftar gitu. Nah, ini program tahunan ada MPLS sudah berlalu kemarin, kemudian ada AMB itu bulan Agustus bulan ini ya Bun ya. Kemudian ada wisuda Al-Quran. Wisuda Al-Quran jika masih pandemi berarti online, mudah-mudahan tidak pandemi lagi, jadi bisa langsung offline. Kemudian ada Sanlat dan Mabit, ada wisuda kelas 6. Nah, ini program tahunan. Nah, ini untuk kegiatan morning meeting. Morning meeting dilaksanakan 2 kali dalam sepekan melalui Zoom meeting. Untuk kelas kita, kita hari Rabu dan Jumat. Dilaksanakan dari pukul 7.15 sampai 7.45.
Kemudian dipandu oleh wali kelas dan siswa menggunakan seragam sekolah. Materi yang dibahas bersifat motivasi atau pembentukan karakter. Seperti kemarin ya Bun ya, kita sudah melaksanakan challenge ya. Nah, ini jadwal morning meeting kelas 3 Rabu dan Jumat. Kegiatan mentoring belum. Kemudian ini ada kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan bersifat untuk mengembangkan bakat dan minat siswa, dilaksanakan 1 kali dalam sepekan, setiap pukul 13 sampai 14.30, 1,5 jam berarti ya Bun ya. Diikuti oleh siswa kelas 1 sampai 6, kemudian setiap siswa boleh memilih lebih dari 1 jenis ekstrakurikuler. Pendaftaran melalui wali kelas disertai dengan bukti pembayaran. Biaya pendaftaran sudah untuk 1 tahun diawalkan di awal pelaksanaan. Kemudian pembayaran dilakukan secara tunai atau non tunai melalui tata usaha ya Bun ya. Silahkan datang langsung ke TU atau boleh transfer. Nah, ini jenis ekstrakurikulernya. Ada Science Club untuk kelas 1 sampai kelas 5. Berarti karena kita kelas 3, berarti ekskulnya ada sains, ada melukis. Melukis nanti dengan Kak Iwan ya Bun ya. Kemudian ada art and craft, ada 3 ya Bun ya jenisnya ya. Nanti sains insya Allah dipandu oleh Bu Dahlil Tias. Nah, ini pengajarannya ya Bun ya. Untuk art, ada sama Bu Erna. Oh, ini ya Bun ya. Art Bu Linda Septiani, bukan Bu Erna ya Bun ya, mohon maaf. Kemudian untuk melukis sama Kak Iwan. Kemudian untuk sains kelas 3 ya Bun ya, Bu Dahlil Tias. Nah, ini untuk kelas atas. Baik Bunda, tadi adalah pemaparan ya Bun ya. Pemaparan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Al-Fatih. Sekarang ada program terbaru ya Bun ya, yang barusan saya share itu tentang ekstrakurikuler. Silakan Bunda yang berminat untuk ekskul, untuk mengisi kegiatan siswa ya Bun ya setelah habis duhur, biar anak-anak mungkin tidak main HP terus gitu Bun. Tidak main HP terus, jadi diberikan kegiatan dari sekolah ekstrakurikuler. Mungkin ada apa tuh science club, biasanya praktek-praktek, biasanya pada suka tuh Bun. Benar ada art and craft, nanti ada keterampilan-keterampilan. Kemudian ada lagi tadi sama Kak Iwan ya Bun ya, melukis ya. Tapi secara online ya Bun ya. Ya, karena belum memungkinkan untuk tatap muka. Baik Bunda, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak Bun? Belum. Belum ya Bun ya. Oke Bun. Nanti kalau misalnya setelah rapat ini ternyata putus-putus ya Bun ya. Putus-putus. Masih putus-putus nggak Bun? Sinyal saya jelek ini Bun. Enggak Bu, di sini ya, bagus. Oh, oke Bun, saya lanjutkan ya Bun ya. Ada yang baru masuk, bundanya Atia, kemudian bundanya siapa tadi yang baru masuk ya? Oh, sudah ya, 15 peserta, alhamdulillah sudah bertambah ya Bun ya. Ya baik Bunda, kita lanjutkan. Jika belum ada yang mau ditanyakan, nanti kalau misalnya setelah Zoom baru kepikiran gitu mau menanyakan apa, boleh japri ya Bun ya ke saya ya. Ya. Baik Bunda, selanjutnya kita akan membahas untuk kegiatan kelas kita ya Bun ya. Jadi untuk kelas 3 tahun ini kita laksanakan nanti ada program
video call perkalian ya Bun ya. Ya, video call perkalian nanti akan kita bagi menjadi tiga kelompok karena hari Rabu dan Jumat. Hari Rabu Jumat kita ada morning meeting, berarti kita ambil hari Senin, Selasa, dan Kamis ya Bun ya. Sesuai kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 absen 1 sampai 10, absen 2 11 sampai 20, absen 3 berarti 21 sampai 31. Karena kelas kita ada yang kemarin ada yang keluar juga ya Bun ya. Jadi tidak 32, sekarang tinggal 31 ya. Baik Bunda, nanti insya Allah akan saya share ya Bun ya. Jadwal untuk video call perkalian akan saya share di grup selanjutnya. Insya Allah kita akan mulai minggu depan. Mulai hari Senin berarti ya Bun. Nah, ada sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak Bun mengenai perkalian? Untuk perkalian berarti kita mulai karena kelas 2 kayaknya sudah pernah ya Bun ya, perkalian 1 sampai 5. Nah, kita tinggal mengulang saja nih Bun. Putus-putus nggak Bun suara saya Bun? Suaranya enggak Bu, cuma gambarnya yang putus-putus. Oh iya, gambarnya ya Bun ya, yang putus-putus. Baik Bun, yang penting suara saya ya Bun ya. Yang penting suara saya putus. Baik Bunda, jadi untuk perkalian kita mulai dari awal ya Bun ya. Tapi untuk perkalian 1, sepertinya anak-anak sudah hafal banget nih Bun. Jadi saya mulai perkalian 2 saja. Perkalian 2 nanti pertama diurutkan dulu. Setelah diurutkan, langsung kalau misalnya diurutkan lancar, langsung saya acak. Nah, kalau sudah acak sudah bisa, berarti kita lanjutkan perkalian 3. Perkalian 3, kalau diacak sudah bisa, berarti kita lanjutkan perkalian selanjutnya. Seperti itu seterusnya ya Bun ya. Sampai anak-anak hafal semuanya. Mudah-mudahan di kelas 3, anak-anak hafal perkalian 1 sampai 10. Karena di kelas 4 itu anak-anak pelajarannya sudah lebih susah ya Bun ya. Perkalian itu sudah harus lancar, harus di luar kepala gitu ya, mudah-mudahan. Nah, jadi di kelas 3 mudah-mudahan kita bisa tuntaskan nih untuk perkalian. Nah, jika perkalian ini tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Kita lanjutkan untuk informasi PH ya Bun ya. Ya, saya share screen lagi Bun untuk kalender akademik. Nah, bentar Bun. Oh, salah. Mana pun salah bentar. Stop. Nah, ini untuk kalender akademik ya Bun ya. Kita masuk kemarin tanggal 26. Tanggal nggak bisa geser ya Bun ya. Nah, ini tanggal 26 kemarin kita sudah masuk, sudah 1 minggu. Kemudian kita sudah hari Senin kita sudah masuk. Hari Senin kita sudah masuk ke bulan Agustus. Nah, di sini hari belajar efektif tanggal 2 sampai tanggal 31 dan ada tanggal merah ya Bun ya. Nah, ini alhamdulillah agak full. Nah, kemudian nanti karena bulan September
Bulan September tanggal, nah PTS itu tanggal 20, pretestasi itu tanggal 20, berarti anak-anak sudah tidak belajar. Jadi untuk tema 1 dan tema 2, insya Allah kita akan selesaikan sampai tanggal 17 ya Bun ya. Nah, berarti setelah habis tema 1, kemungkinan ada di minggu kedua bulan Agustus, kemungkinan kita sudah mulai PH ya Bun ya, PH 1 ya. Ya, kemungkinan sudah mulai PH 1, kemudian nanti setelah 3 minggu ya Bun ya, kita punya waktu 3 minggu, kemungkinan kita di tanggal mungkin 16-an ya Bun ya, sekitar tanggal 16, kita nanti bagi 2, berarti biar 3 minggu belajar efektif, tema 1, dan dilanjutkan dengan PH 1, kemudian nanti di tanggal 23 sudah masuk tema 2, 3 minggu di bulan sampai bulan September, tanggal 13 kita bisa melaksanakan PH kembali, PH yang kedua. Nah, setelah itu kita PTS tasin, dilanjutkan dengan PTS akademik. Nah, ini untuk kalender akademik kita sampai di bulan sampai PTS ya Bun ya. Ya, untuk selanjutnya nanti kita informasikan selanjutnya. Kita stop dulu. Nah, tadi Bun untuk pelaksanaan PH ya Bun ya, kita sampai PTS dulu biar tidak terlalu panjang ya Bun ya. Nanti untuk setelah PTS nanti akan diinformasikan selanjutnya PH-PH-nya. Jadi insya Allah kita melaksanakan untuk tema 1 3 minggu, kemudian dilaksanakan PH, dan setelah PH 1 kita laksanakan tema, kita melanjutkan tema 2 sekitar 3 minggu, kemudian kita PH yang kedua. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak Bun? Sampai PH. Masih belum. Belum ya Bun ya? Ya, ya, oke Bun. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini juga saya akan memperkenalkan untuk Forsika kelas 3A ya Bun ya. Alhamdulillah hadir semua ya Bun ya, yang sudah saya tunjuk. Ada Bunda Naura. Bunda Naura? Halo Bunda Naura? Ya, Bunda Naura, kemudian bundanya Ben Bunyamin, kemudian ada bundanya Mumtaz, Bunda Mumtaz. Halo Bunda Mumtaz. Assalamualaikum Bu, salam. Waalaikumsalam. Ya, jadi Bunda bertiga saya tunjuk untuk menjadi Forsika, karena kalau saya biasanya kalau di rapat lama ya Bun ya. Jadi sudah saya tunjuk, alhamdulillah Bunda Naura, Bunda Bunyamin, dan Bunda Mumtaz sudah bersedia untuk menjadi Forsika kelas 3A. Bunda Naura, Bunda Ben, dan Bunda Mumtaz boleh untuk memperkenalkan diri ya Bun ya. Dari Bunda Naura dulu mungkin, silahkan Bun. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda dan Ayah, ada Ayah ya di sini? Iya, ada Ayah. Saya Bundanya Syakir Naura, biasa dipanggil Naura. Di sini saya juga kemarin di chat sama Bu Bekti juga sebenarnya, wah kenapa saya gitu. Barangkali ada bunda-bunda yang lain yang berkenan, tetapi ya mengingat waktu ya yang putuskan di rapat mungkin akan memerlukan waktu yang banyak. Jadi ya Allah lah, saya dengan tim yang sudah diamanahkan oleh wali kelas, insya Allah akan membantu ya, intinya sih membantu kelancaran kegiatan Forsika
ya, dan mohon kerjasama dan dukungannya dari Bunda dan Ayah supaya Porsika 3 Abu Bakar A ini tidak berjalan dengan baik, bisa membantu memfasilitasi hal-hal yang kaitannya memang seperti tahun-tahun sebelumnya memang harus bukan difasilitasi ya, didukung dan dibantu oleh Porsika dengan bekerja sama dengan wali kelas. Semoga itu Bu. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf, jaringannya sepertinya kurang bagus di tempat saya juga. Ya, Bu, sama nih Bun, saya juga ini ya Bun. Baik Bunda, kemudian untuk Bundanya Mumtaz, saya persilakan Bun untuk memperkenalkan diri Bun. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bekti, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Perkenalkan, saya Ibu dari Muhammad Mumtaz Zaki. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan Bu Bekti kepada saya untuk membantu ibu-ibu dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Begitu juga untuk Bunda Naura dan Bunda Ben. Terima kasih. Semoga kita bisa bekerja sama untuk kepentingan murid-murid, anak-anak, dan kegiatan sekolah. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mumtaz. Untuk Bunda Bunyamin, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta, mama dari Bunyamin Setia Hikman Firdaus atau biasanya dipanggilnya Bang Ben. Nah, saya alhamdulillah dipercaya sama Bu Bekti untuk mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak di sekolah untuk gabung di Porsika lagi. Mudah-mudahan kami semua bisa membantu dalam mewakili semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk tim Porsika yang sudah saya paksa-paksa nih Bun. Mati Bu, saya tadi aduh. Ya Bun, mohon maaf ya Bun ya. Saya pemaksaan dan langsung saya tunjuk karena biasanya kalau apalagi kita ketemunya hanya di Zoom ya Bun ya, terbatas waktunya. Jadi saya tunjuk terlebih dahulu biar rapatnya juga tidak terlalu lama begitu. Ya, mudah-mudahan nanti Porsika dan Bunda semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Bukan berarti tim Porsika yang bekerja sendiri ya Bun, Ayah, Bunda. Tapi kita di sini adalah saling membantu dan saling mendukung ya. Mohon bantuannya kepada Ayah Bunda, kepada tim Porsika untuk memajukan kelas 3A ya Bun ya, untuk